Hey my guy, so hari ini saya mau jalan-jalan, maksudnya apa? Keliling komplek perumahan, kasih lihat kalian kayak apa sih komplek perumahan di sini ya. So ini sekarang pakai ini Dead Cat wireless remote-nya DJI, sekalian lah untuk rekam apa? Bukan rekam, tes ini loh kamera ini. So ini saya putar dulu ke depan, satu, dua, tiga, cus. Nah ini posisi depan rumah, oke? Okay. Let's begin. Perumahan saya itu kalau mau dibilang komplek ya sebenarnya komplek juga, tapi bukan apa ya istilahnya. Kalau di sini tuh namanya gated community. Jadi yang kalau mau masuk ke komplek tuh ada, kalau Indonesia tuh suka ada kayak poskonya gitu, ditanya ada orangnya mau ke rumah mana, nunjukin KTP, bahkan tinggalin KTP ya. Kalau kompleks ini nggak kayak gitu. Jadi los, siapa aja bisa masuk. Ya kalau mau dibilang komplek ya kompleks sih sebenarnya. Terus udah begitu, kalau yang modelnya gated community itu di sini ya tentu nggak ada orangnya ya. Udah tahu alasannya kenapa, karena tenaga mahal. Jadi bagi pemilik rumah itu ya biasanya mereka harus masukin PIN atau punya akses card. Begitu juga dengan tamu. Jadi kalau misalnya mengharapkan tamu datang, ya tamunya kita kasih tahu dia punya PIN supaya dia bisa masuk di main gate entry, baru bisa ke dalam komplek perumahannya. Oke, ini sekarang saya nyebrang. Di sini zebra cross sangat berguna nih, kalau saya nyebrang nih mobil berhenti. I don't know. Zaman dulu kalau kita nyebrang di sono, walaupun di zebra cross, pengendara Sontoloyo ngelaksonin kita. Bayangin coba. Hopefully today nggak seperti itu. Jadi ini kompleks saya ini sekali lagi ya terbuka. Jadi masuk terbuka siapa aja bisa datang gitu. Jadi nggak perlu izin-izin, dia mau lewat aja. Cuma nggak ngelihat si orang keisengan ke sini. Nah ini saya kasih lihat nih. Apa namanya? Apa di sini istilahnya ya? Trail ya. Jadi tempat apa namanya? Orang biasanya untuk jalan, untuk santai. Jadi saya ini nyebrang nih. Nah posisi seberang itu komplek, bukan komplek, mesti jalan utara, maksudnya saya nyebrang. Terus ini ya perumahan di seberang. Nah ini kalau anda lihat di sini nih, saya zoom sedikit ya. Ini backyardnya rumah orang. Dia ada pagarnya. Biasanya begini pagarnya itu ada pintunya juga supaya orangnya bisa keluar ke belakang ke trail ini yang sekarang saya lagi jalanin di sini tanpa harus muter keluar. Saya jalanin lagi pelan-pelan. Sekarang di sini jam 6 lewat 5 menit. Kalau summer atau musim panas, di sini mataharinya lebih panjang. Jam 8, jam 9 masih terang. Kebalikan dengan kalau winter. Kalau winter jam 5 aja udah gelap. Jujur aja daerah saya itu ya nyaman ya, cuma tidak terlalu indah. Maksudnya apa nih? Nih kalau kalian lihat nih di kanan nih, banyak rumput-rumput liar kan. Agak sedikit kurang terawat karena ini semua kan maintenance butuh biaya ya. Jadi yang ngurus ini semua itu ada satu organisasi namanya South Suburban. Ya mereka nggak begitu maintain karena kita nggak bayar apa-apa. Tapi kalau kita masuk ke dalam perumahan yang mereka tuh ada biaya bulanan, kalau Indonesia istilahnya maintenance ya, itu rapi sekali. Apa rumputnya hijau, nggak ada tanaman liar. Nah biasanya kayak gitu bulanannya lumayan. Tapi ya not too bad lah ya kalau kita lihat nih, saya putar lagi sekali ke sini nih. Nih. Jadi bilang jelek sekali sih enggak lah, pokoknya masih hijau kan. Nggak ada yang apa kuning sekali. Yang nggak tahu nanti nih, sekarang kan masih awal-awal Juli ya. Nanti nih kalau udah pertengahan gitu udah mungkin gila panasnya itu, waduh bukan main. Ngomong-ngomong,
Ini lucu sebenarnya sih. Pakai kata gila udah nggak boleh sekarang ya. I don't know. Ya nggak ngerti lah, saya bingung. Anyway, so, nah yang Anda lihat di sini nih, ini apa sih nih? Pick up after your pet. So, di Amerika tuh orang terlalu ya obsesi sekali sama anjing ya. Jadi ya at least di Colorado yang saya lihat, yaitu orang banyak sekali yang punya binatang piaraan, terutama anjing. Dan mereka bisa suka bawa jalan kan sore-sore kan. Nah, problemnya adalah anjing itu kan namanya juga hewan ya. Memang naturalnya begitu. Kalau dia mau buang hajat, mau buang kencing, mau apa ya, udah berhenti aja gitu kan. Nah, ini nih harusnya kan yang punya rumah punya yang pemiliknya kan, bosnya yang punya tanggung jawab kan. Maka dikasih kantong, pungut. Nah, itu pungut tuh kotorannya. Nah, orang di mana-mana sama. Nggak semua orang melakukan itu. Memang nggak tahu diri itu orang. Jadi kita kadang kalau jalan nih, kalau nggak hati-hati nih, nginjek kadang-kadang. Ya mau bagaimana ya? Memang orang yang nggak tanggung jawab, masa anjingnya yang harus minggirin kan nggak mungkin. Anda mau punya anjing ya tanggung jawab gitu loh. Sekali lagi, nggak semua, tapi ada beberapa. Ntar nih di taman depan saya nih tiba-tiba bisa ada ini ranjau itu. Ya kita nggak tahu anjingnya siapa. Karena orang bawa jalan anjing kan, kadang-kadang kan anjing ya namanya anjing ya. Dia masuk ke taman saya, dia kerok-kerok, terus dia buang hajat, dia tinggal, sama yang punya ya sebodo amat, dipikir yang punya nggak ada, ditinggal aja gitu kan. Sontoloyo orang-orang kayak gitu. Di sini terjadi itu kayak gitu. Nyebelin. Saya pribadi nggak punya anjing, tapi saya bukannya against dengan orang yang punya anjing gitu loh. Karena ya kalau Anda mau punya anjing ya tanggung jawab. By the way, ini belakang rumah orang nih. Ya, tanggung jawab dong. Kalau anjing bisa bersihin sendiri, bisa apa ya namanya, bukan anjing ya orang. Ini yang punyanya orangnya aja yang nggak tahu diri gitu. Oke, so melenceng sedikit mengenai anjing. Jadi yaitu trail ini nih, ya saya balik lagi tadi cerita, namanya South Suburban. Dia yang ya maintain sedikit lah, walaupun nggak semua ya. Karena nih kalau kita lihat nih saya zoom sedikit nih ya. Tuh Anda lihat kan, agak tidak terawat sedikit kan yang bagian dalam kan. Terus bagian sini juga nggak rapi. Wah, kalau masuk komplek perumahan yang bagus-bagus, rapi banget gitu loh. Ada agingnya, nggak ada tanaman liar. Nah itu buat saya sih udah lumayan sini. Jadi jalan-jalan sore untuk clear the mind, ngilangin stres. Ya salah satunya tadi kotoran anjing punya kantong kan disediain, bahkan disediain tong sampahnya. Nah, ada juga beberapa rumah, contohnya kayak gini nih rumah nih. Ini kan belakang dia nih. Dia dari jalan nih nggak jauh nih, paling berapa ya, 4 atau 5 meter lah ya. Tuh, ini nih contoh yang pas nih. Saya zoom sedikit ya. Tuh, lihat ada kantong. Jadi yang punya rumah ini itu sebenarnya baik. Perkara dia punya anjing nggak punya anjing bukan, saya nggak tahu. Tapi kalau ada orang lewat sini, dia bawa anjing, misalnya anjingnya buang hajat di depan sini, misalnya yang punya nggak bawa kantong, bisa ambil tuh, disediain sama dia. Biasanya orang yang bawa anjing itu, jalanin anjing, biasanya mereka bawa kantong. Nggak selalu. Saya paling empet tuh ketemu orang kayak gitu tuh. Kalau bilang kurang ajar ya kurang ajar. Punya anjing tanggung jawab. Oke. So sekarang saya belok kiri. Set. Nah. Oh, jangan di sini dah. Ini terlalu pendek jalurnya. Ambil yang depan lagi. Ini saya putar lagi dikit ya. Oke, so ini jalan tadi yang di belakang. Nah, ini saya putar lagi. Oke, sekarang saya masuk ke sini. Banyak pohon-pohonnya, enak nih. Ya, sekalian olahraga, sekalian cuci paru-paru. Udaranya seger banget di sini. So, buat yang nggak tahu, Colorado itu titik nolnya bukan sea level atau setara dengan permukaan laut. Kita ini ada di 1 mile di atas permukaan laut.
atau 1,6 kilometer. Makanya udara di sini bisa ekstrim. Dan yang pasti segar karena pegunungan kan. Nah, ini belakangnya rumah orang nih. Kita lihat sedikit. Kemarin ada yang nanya kan, lihat dong rumah-rumah di sini ya kayak gini. Ini sisi belakangnya. Jadi untuk orang yang punya rumah di sini, yang belakangnya seperti ini namanya green belt kalau mereka bilang. Jadi punya akses, mereka bisa jalan, bisa jogging atau apa. Biasanya harga tanahnya lebih mahal, harga rumahnya. Nah, rumah saya kebetulan belakangnya nggak ada. Jadi belakang rumah saya ya tempelan sama rumah belakang punya pekarangan belakang. Karena waktu itu mau beli yang bisa akses ke green belt nggak dapet. So, terus kalau Anda lihat lagi nih di sini, pagarnya pendek-pendek ya. Ya memang begitu. Saya belum pernah lihat, mungkin ada di beberapa daerah tertentu ya. Biasanya yang rumah-rumahnya gede. Tuh temboknya tuh mirip di Indo tuh, berapa meter ke atas. Dan nempel temboknya. Nah, ini satu lagi nih. Ini rumah ini, kalau Anda lihat nih, belakangnya ada pagar kan. Pagarnya malah nggak ditutup tuh. Ya nggak usah pakai, orang bisa loncat di sini. Tapi ya biarinin aja, nggak dibuka sama dia. Maksudnya nggak ditutup. Ini masih area di, ya saya bilang komplek aja lah ya, biar gampang. Jadi kalau mau dibilang di sini karena suasana kayak gini tenang, hidup bisa lebih panjang umur, ya mungkin ada benernya juga ya. I don't know, I don't have an answer for that. Oke, so ini udah muter. Sekarang saya keluar ke jalan utama. Nah, di depan ini itu adalah taman. Jadi public space. Ya yang ngurus ya komplek ini juga. Oh, by the way, ini kalau Anda perhatikan nih, ini ada 2 jalur nih ya, garis putih ya. Ini bike lane. Jadi kalau orang sepeda itu ya diharapkan masuk sini. Jadi mobil-mobil mestinya udah tahu. Jangan sampai kena terus nih sepanjang jalan sampai ke sana. So, saya coba nyebrang. Ini nggak ada zebra cross. Ya nggak apa-apa lah, melanggar dikit ya. Orang Indonesia kalau melanggar dikit nggak apa-apa lah, dimaafkan kok. Oke, so. Nah, ini kita udah mulai masuk nih ke parknya ya. Coba lihat, asik nggak? Teduh, mau duduk di bawah pohon, mau gelar tikar, mau barbecue, mau main lari-lari sama anjing, main frisbee, terus mau main sepak bola pun bisa. Tuh di situ ada sepak apa kayak gawang. Ini untuk main apa? Baseball. Nih ada orang yang main-main juga. Nah, taman di sini rata-rata tuh ada tempat main untuk anak-anak. Kayak di depan nih, tuh. Ini kebetulan baru di-upgrade. Di sini taman banyak sekali. Jadi dimanapun kita pergi, hampir tiap daerah tuh ada tamannya. Nah, kayak begini kan. Anak-anaknya main di sini, orang tuanya duduk di sini. Mau sambil merem kayak, sambil ngerumpi kayak, sambil nonton YouTube kayak. Tuh, nih saya deketin ya. Masih kinclong, masih bersih. Ini semua gratis, nggak bayar. Jadi di sini kita bayar pajak, hasilnya tuh ada, kita bisa nikmati. Terus sama nih karena untuk anak-anak, makanya nih permukaan ini nih nggak keras. Jadi ada apa kayak cushionnya supaya kalau jatuh nggak sakit anak-anak. Nah, tempat mainnya. And then ini apa nih? Oh, dia kasih tahu display structure has been designed children untuk 2-5, requires user to have sufficient strength coordination. Oke, terus harus ada supervisi dari orang dewasa. Gratis semua ini, nggak bayar, tinggal duduk pakai. Ya kalau orang udah ada yang duduk ya udah, kita nggak bisa nunggu.
Saya nggak tahu, kayaknya nggak ada sistem booking di sini ya. Jadi at any time kalau mau datang ya datang. Terus dulu ada ini water fountain, tapi sekarang karena pandemi dia pasti nggak nyalain. Nah di sini juga ada yang lucu nih. Jadi kayak perpustakaan tapi portable gini loh. Tuh. littlefreelibrary.org, take a book, return a book. Ya orang percaya aja, ambil, udah selesai, balikin. Convenient sekali kan? Nggak perlu ke library. Ya tentu bukunya nggak banyak. Ya pilihan yang ada aja. Oke. And then ini, nah ini ya memang lucu juga sih. Tong sampah ini mesti diikat. Tapi ini kok aneh ya. Oh ya, ini kalau saya angkat orang bisa bawa lari, tapi nggak mungkin orang bawa lari dua kan. Ya namanya maling mah ada aja ya. Kalau Anda lihat video saya itu kan maling paket nih, tong sampah kalau nggak diikat mungkin diembat juga sama orang nih. Oke, so mari jalan lagi. Dah, saya diam dulu ngomong biar kalian bisa nikmati pemandangannya ya. Oke, kebetulan saya lihat kelinci. Jadi buat yang belum tahu, di sini binatang liarnya itu kelinci. Lucu memang, tapi hewan ini ajubile, bikin rusak rumput. Karena dia buang air, nongkrong di situ, rumput bisa jadi kuning. Nah, di rumah saya tuh rumput di depan tuh udah kayak salad bar buat dia, tempat dia nongkrong. Enak kan? Ijo, seger. Dia mau makan nggak masalah. Ya saya juga nggak bisa apa-apa sih. Paling diusir aja. Dan ternyata nih kelinci ini cepat sekali berkembang biaknya, gila, bukan main. Di sini kita bisa nyumbang kayak gini contohnya nih ya, untuk apa namanya memorial gitu ya. Jadi ada seseorang meninggal tahun 2015 tuh, dia lahir tahun 1937. Boleh, kita tinggal kontak ke City, nanti dibikin, ya biayanya kita yang tanggung.
mampir sebentar nih, ada creek. Kalau winter bagus nih, putih, banyak salju, terus beku. Ini semua air-airnya. Coba ya, bayangin aja ya, lagi stres, kantong kempes, kepala pening, udah jalannya ke sini. Duduk di sini sambil merenung. Indahnya hidup. Asik ya. So, sambil nongkrong sedikit. Di sini lagi panas sekarang. Kemarin ada yang minta request, "Bro, bikinin dong lingkungan sekitar." Ya, ini. Terus pertanyaannya adalah, apakah semua perumahan di sini kayak gini? Jawabannya enggak. Tergantung di mana Anda tinggal, tergantung juga di state mana ya. Kalau saya selalu ambil patokan New York karena itu kan state yang paling padat tuh. Memang banyak penduduknya kan, banyak pendatang. Mungkin mau dapetin area kayak gini juga susah karena memang lahannya terbatas di sana kan, harus keluar. Keluar tuh dalam artian bener-bener ke pinggir gitu. Saya ini sebenarnya bukan tengah kota. Jadi ya kalau tahu istilahnya downtown ya. Jadi ini bukan downtown Denver, kita ini di suburb namanya. Rata-rata ya modelnya kayak begini. Jadi tinggal kan nggak harus di downtown kan. Nah, keunggulannya kita tinggal di suburb. Terutama untuk daerah-daerah yang lama ya, perumahan saya itu dibangun tahun 1982. Jadi tanah waktu itu masih banyak dan rata-rata rumah yang di daerah saya itu adalah rumah-rumah yang tanahnya besar-besar. Jadi ada privacy lah. Kalau kita beli rumah yang tahun-tahun belakangan, say 2018, 2015, mungkin apalagi yang sekarang gini ya, itu ya otomatis developer mau memanfaatkan ini bangun banyak rumah. Jadi kalau teman saya suka bercanda bilang, lu kalau beli rumah model sekarang, dari kamar jendela buka jendela, tetangga sebelah buka jendela itu bisa salaman. That is true karena saking dempet-dempetnya. Again, di sini rumah nggak seperti di Indonesia yang temboknya tinggi sama tetangga itu bener-bener nggak ada interaksi atau nggak kelihatan ya. Di sini tuh walaupun deket, pagernya ya paling setinggi pinggang, bahkan lebih pendek lagi. Ya itulah di sini. Jadi saya cukup beruntung bisa dapetin rumah di daerah yang sudah settle istilahnya. Ya kalau mau dibilang menteng-mentengnya Jakarta lah. Pohonnya udah rindang, udah gede-gede. Daerahnya ya lumayan oke. Terus tenang. Ya inilah yang didapat. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, di depan nih ada satu keluarga lagi jalan nih sama anak bayinya. Orang sini rata-rata sopan, sering nyapa sih. Hai. Tuh kayak barusan cuma gitu aja, hai doang kan. Padahal kita nggak kenal. Ya memang culture-nya beda ya. Nah ini udah mau sampai lagi arah balik ke rumah. Nah creek yang tadi tuh, yang batu-batu nyambung sama ini. Terus dia ke arah perumahan di kiri. Oh ini kemarin nih sempet nih karena hujan deras, sempet banjir sedikit di sini. But it's okay, minor. Nah ini dia sambungan creeknya. Ke arah sana. Oke. Lanjut my guy.
Nah ini ada bridge lagi, depan mesti ada creek lagi, atau muter kali sambungan yang tadi ya. Enak karena ada air, kayak berasa dinginnya. Ini ke arah sana. Di kanan, di sebelah sana itu jalan utama. Jadi ini trailnya ya di belakang jalan utama lah. Tuh ada naik sepeda. Nih namanya nih, kasih lihat dah. Willow Creek Trail, si South Suburban Park and Recreation. Jadi si South Suburban ini yang ngurus maintenance park di sini. It's not like the most decent one. Saya udah jelasin tadi di depan, but it's enough. It's good enough. So ini jembatan menuju ke jalan utama. Di seberang itu, di akhir dari jembatan tuh ada sekolah elementary. Dulu anak saya suka lagi masih elementary, kita jalan kaki lewat sini nih. Seger udara memang, enak. Nah, ini baru di aspal ulang. Masih kinclong. Mungkin sebelum pandemi sih ini. Ya, setahun lebih yang lalu. Hello. Hi. How are you? Good. How are you? Good. Hey. Nah, kan tadi maknya ada 2 bawa anjing. Nah, ini yang kalian lihat di kanan nih, ini namanya townhouse. Jadi biasanya itu share nih, atau ini mungkin yang model single townhouse kali ya. Jadi ada yang townhouse itu satu building yang tinggal tuh bisa ada 2 orang. Ya otomatis entry-nya beda ya, sekatnya juga beda. Jadi di sekitar rumah saya itu ada juga townhouse, ada juga apartemen. Ini ya boleh bilang vlog pertama lah, rute 1. Besok-besok saya bikin rute 2. Kita ke komplek perumahan yang harga rumahnya di atas $1 juta. Ciamik memang. Pokoknya kalau ada duit mah apa juga Ciamik ya. Nah ini juga nih creeknya kayaknya nyambung sama yang tadi nih. Kelihatan batu-batu gede, batu kali kayaknya nih. Oke, hampir sampai ke rumah. Saya nggak tahu ya, kalau lihat ini kok kayaknya bagus ya buat wedding fotografi ya. I don't know, I don't have a taste or nggak punya seni, tapi kok kelihatannya bagus nih alam ini ya. Jadi ini jalan potong untuk balik ke arah rumah. Again,
kalau winter lebih bagus. Akhirnya lumayan, hampir 40-an menit nih total jalan, ya hitung-hitung olahraga. Oke, so ini udah balik lagi ke jalan utama, not jalan utama sih, jalan utama rumah. Jadi balik lagi, so saya udahin dulu video hari ini. Makasih my guy udah nemenin keliling. Jadi ada bayangan ya perumahan di sini kayak apa ya. Mirip-mirip lah, nggak semua sama. Ya kira-kira begini modelnya. Oke, so sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.